psychologist crosses the most basic ethical boundaries. Seperti dalam kasus Dr. Jeffner versus California Board of Psychology, yang mana terdapat satu orang psikiater bernama Dr. Robert Jeffner melakukan evaluasi darurat terhadap dua anak yang diduga memiliki suicidal thought atau pikiran untuk bunuh diri. Yang menjadi masalah di sini adalah evaluasi tersebut dilakukan tanpa izin atau konsen dari ayah mereka. California Board of Psychology menilai Dr. Jeffner melanggar kode etik APA dengan 4 tuduhan utama: melakukan evaluasi tanpa konsen dari ayah, tidak berkonsultasi dengan terapi sebelumnya, memberikan rekomendasi melebihi ruang lingkup emergency assessment, dan tidak secara pribadi memperingatkan ayah soal ancaman dari anaknya. Dan karena 4 hal tersebut, lisensi praktik Dr. Jeffner dicabut. Setelah mengetahui bahwa lisensi praktiknya dicabut, Dr. Jeffner mengajukan writ of mandamus atau mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Board of Psychology membatalkan keputusan tersebut. Namun sayangnya, permohonan itu ditolak oleh pengadilan tingkat pertama. However, setelah Dr. Jeffner mengajukan banding, keputusan tersebut berubah total. Setelah kasus ini ditinjau kembali, akhirnya Court of Appeal memutuskan bahwa konsen dari ayah tidak dibutuhkan due to emergency situation like this. Dan duty of warn atau kewajiban memperingatkan orang tua, khususnya ayah dalam kasus ini, boleh didelegasikan dan tidak harus dilakukan oleh Dr. Jeffner. Dengan kata lain, tidak ada pelanggaran kode etik yang terbukti secara hukum yang dilakukan oleh Dr. Jeffner. So that brings us to a very important question. What really is an informed consent? Dan kapan izin seperti ini bisa dikesampingkan? So, let's dig deeper. Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh seseorang sebelum mereka ikut serta untuk melakukan proses psikologis seperti assessment, pendidikan, pelatihan, ataupun intervensi psikologis. Hal ini bertujuan agar mereka benar-benar tahu dan paham apa yang akan mereka lakukan, mengetahui manfaat serta resiko yang mungkin saja bisa terjadi, serta menunjukkan bahwa mereka memiliki hak sepenuhnya untuk menolak ataupun menyetujui hal-hal yang akan dilakukan selama proses tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah selalu wajib? Apakah seorang psikolog harus selalu meminta informed consent dalam semua situasi? Turns out, not always. Dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, ada beberapa pengecualian. Misalkan, kamu membuat penelitian dengan syarat seluruh identitas partisipan dirahasiakan atau dilakukan secara anonimus, serta memastikan bahwa penelitian tersebut tidak membahayakan reputasi atau kesejahteraan partisipan. It's a whole different story ketika kamu dihadapkan dengan situasi darurat. Sama halnya dengan Dr. Jeffner yang mendapatkan klien dengan indikasi bunuh diri yang kuat. In that case, seorang profesional boleh untuk bertindak tanpa adanya informed consent, karena nyawa merupakan prioritas utama untuk diselamatkan. Hal ini sesuai dengan Kode Etik Pasal 12 yang berbunyi, psikolog wajib tetap memberikan layanan dalam keadaan darurat yang memerlukan tindakan segera untuk keselamatan. Jadi pada intinya, informed consent harus tetap menjadi prinsip utama, namun pada kondisi tertentu seperti emergency mental health crisis, seorang profesional boleh melakukan tindakan dengan catatan harus selalu bertanggung jawab dan sesuai dengan etika psikologis. Dr. Jeffner's case reminds us bahwa dalam dunia psikologi mungkin saja kita bisa berada di dilema antara ethics dan emergency needs. Namun dalam situasi seperti ini, patient safety comes first. Dengan catatan, semua prosedur harus sesuai dengan etika yang ada.